Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling mendasar dalam sistem operasi, threads. Ada 4 yang mau kita coba pahami hari ini, tapi yang kita fokuskan nanti untuk bagian pertama, kedua, dan ketiga saja. Coba kita pikirkan bersama ya, kalau seandainya sehari-hari kita membuka yang namanya Google Doc. Ketika kamu sedang mengetik dan pada saat yang bersamaan Google Doc itu juga memeriksa ejaan yang kamu lakukan, yang kamu ketik. Dan pada saat bersama juga Google Doc itu menyimpan otomatis ke cloud dan merender format yang kamu inginkan. Bagaimana sih satu program itu bisa menjalankan 4 hal sekaligus? Atau coba kita pikirkan tentang web server ya. Web server berarti web apps atau web server. Setiap hari ada ribuan user request ke halaman tersebut. Bahkan setiap detiknya ribuan user request ke halaman tersebut. Jika servernya tidak menangani satu request dalam satu waktu, jika seandainya server itu cuma bisa menangani satu request dalam satu waktu, maka mungkin kita harus tunggu berjam-jam hanya untuk membuka satu halaman web saja. Nah, jawaban dari kedua masalah ini biar dia bisa bekerja secara bersamaan itu adalah threads. Dan harapan dari akhir video ini kamu bisa memahami dengan tepat apa itu threads, bagaimana perbedaan dengan proses, manfaat multi-threading, perbedaan antara concurrency dan parallelism, serta 3 model threading yang digunakan oleh pengembang atau perancang operating system. Oke, mari kita mulai. Jadi sebenarnya apa sih itu threads? Threads itu sebuah threads adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Anggaplah suatu urutan instruksi yang dieksekusikan oleh CPU. Setiap threads memiliki 4 hal yang hanya miliknya. Ada program counter, ada register, dan ada stack. Dan mereka juga share dari proses, ada kode global dan heap. Tapi inilah kuncinya sebenarnya. Thread dalam proses yang sama berbagi bagian code, bagian data, dan sumber daya OS seperti file yang terbuka, signaling, dan fungsi dari thread sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ini masalah efisiensi dan masalah performance, dan ini 2 hal yang berbeda. Ketika kita kejar efisien, maka kita pasti menurunkan performa, dan sebaliknya ketika kita pengen mengejar performa, maka kita akan menurunkan efisiensi. Jadi tidak bisa, ini kedua hal yang tidak bisa dikejar secara bersamaan. Terus memungkinkan kita mendapatkan efisiensi atau mendapatkan performance, tapi dengan drawbacknya nanti bisa jadi kemungkinan race condition, bisa jadi kemungkinan data inkonsistensi, dan lebih susah untuk didebug ketika programnya menggunakan multi threading atau threadnya lebih dari satu. Ini perbedaan antara thread dalam proses. Thread lebih cepat tapi proses lebih aman. Jadi kalau kita mengejar performa, maka kita menggunakan threading. Jika kita pengen cuma mengejar efisiensi atau mengejar aman, itu kita menggunakan sistemnya satu thread, atau satu thread itu cuma ada satu proses, jadi tidak pakai multi threading. Oke. Kita bisa melihat diagram ini ya. Dari diagram ini ada single thread dan ada multi thread. Dari diagram ini kita bisa melihat di sebelah kiri, kamu bisa melihat proses single threading, di mana ada satu utas tali, satu thread, satu penghitung program, satu stack. Sederhana. Single thread sangat sederhana. Tapi jika suatu terblokir, jika misalnya ada
proses yang menunggu file untuk dimuat, maka semua sistemnya menjadi freeze, semua sistemnya menjadi membeku. Sebaliknya di sebelah kanan kalian bisa melihat proses multithreading. Ada 3 thread, ada 3 utas tali, ada 3 thread, masing-masing memiliki program counter, register, dan stack masing-masing. Tetapi ketiganya terbagi menjadi code data yang sama. Berarti code data filesnya share sama. Ini sangat performanya jauh lebih cepat karena thread dapat bekerja secara paralel dan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah masalah sambil berbagi ruang memori yang sama. Sekarang mengapa tidak menggunakan beberapa proses saja? Itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa tidak pakai banyak proses saja? Pembuatan proses itu mahal untuk di level operating system. Jadi setiap penambahan suatu proses, maka resource yang digunakan semakin besar. Maka penambahan proses itu kita harus pikirkan dengan matang sebelum kita menambahkan proses. Ini proses itu memakan waktu, memori, dan overhead yang besar. Membuat thread baru dalam proses yang sama jauh lebih murah dan jauh lebih murah dalam artian penggunaan resource-nya lebih kecil. Dan karena thread berbagi memori, tidak perlu komunikasi antar proses yang kompleks. Kita nanti belajar tentang komunikasi antar proses itu jauh lebih kompleks lagi daripada kita menggunakan thread. Inilah sebabnya mengapa kalau kita lihat server-server modern hari ini, web server modern hari ini tidak membuat proses baru setiap ada user baru, tapi mereka membuat thread baru. Kita masuk ke analoginya, analogi dunia nyata. Analogi dunia nyata contohnya adalah ini analogi yang suka saya gunakan ya. Bayangkan jika kamu berada dalam satu restoran, ada dapur. Dapur itu sebagai PC-nya atau sebagai prosesnya. Dapur itu sendiri adalah prosesnya. Ketika dapurnya memiliki, jadi proses ini memiliki apa? Memiliki peralatan, memiliki kompor, memiliki kulkas, area persiapan buat masak. Itulah kode dan data yang kamu bagikan. Sekarang para koki tadi yang bekerja di restoran tadi atau bekerja di dapur itu adalah thread-nya. Mereka adalah thread-nya karena multi thread ya. Setiap koki nanti memiliki catatan yang harus dikerjakan oleh mereka. Hidangan apa yang mereka kerjakan, langkah apa yang sedang mereka lakukan, bahan apa yang telah mereka ambil. Itu adalah tumpukan dan dilakukan dengan menggunakan PC masing-masing. PC itu program counter masing-masing. Jadi mereka punya program masing-masing. Tiap koki punya program masing-masing. Nah, kalau single thread, dapurnya cuma punya satu koki. Jadi jika koki sedang menunggu air mendidih, seluruh dapur tidak berfungsi, tidak ada yang terjadi. Jadi kokinya fokus menunggu air mendidih saja, tidak ada yang dikerjakan yang lain. Tapi ketika dapurnya ada multi thread atau banyak koki, satu koki bisa jadi sedang motong sayuran, yang lain sedang menyajikan dessert, makanan penutup, yang ketiga sedang balikin stick, sedang masak A, sedang masak B, semuanya sekaligus, semua menggunakan dapur bersama yang sama. Nah, misal ini bagian yang menarik. Contoh misalnya kalau dalam satu kompor satu kompor kita analogikan sebagai sebuah CPU ya. Ketika koki bergantian sangat cepat, inilah yang disebut nanti dengan concurrency, jadi bersamaan. Jadi CPU-nya cuma satu, kompornya cuma satu, tapi karena dia bergantian sangat cepat, ini analoginya seperti itu ya, karena dia keluar masuk nanti data dalam thread itu data nanti keluar masuk ke dalam CPU bergonta-gantian, jadi seakan-akan dia paralel, padahal sebenarnya kompornya cuma satu, CPU-nya cuma satu. Itulah nanti yang kita sebut sebagai concurrent. Karena kenyataannya kalau cuma satu kompor, mereka sebenarnya tidak benar-benar bersamaan, tetapi mereka berpindah begitu cepat sehingga terasa seperti menggunakan beberapa kompor, menggunakan beberapa CPU. Koki-koki tadi itu benar-benar bekerja pada saat yang sama. Itulah yang disebut sebagai paralelism. Jadi ketika koki-koki tadi bekerja secara bersamaan menggunakan CPU yang sama, seakan-akan bekerja secara paralel, maka itu disebutnya paralelism.
Jadi dua hal yang berbeda ya. Concurrency itu dua hal yang berbeda dengan parallelism. Ini biasanya saling banyak yang terjadi kesalahan di sini. Oke. Manfaat dari multithreading. Kenapa kita pakai sih multithreading? Ada 4 ya manfaatnya. Pertama, ini bagusnya dihafalkan ya. Responsivitas. Jika satu thread terblokir, misalnya sedang mengunduh file, thread lainnya tetap berjalan. Thread UI tetap hidup, aplikasi tidak freeze, tidak membeku. Inilah sebabnya mengapa kalau kalian pakai browser kalian tetap bisa di scroll meskipun dia sedang memuat halaman, tabnya sedang dibuka. Dia sedang memuat halaman tapi tetap bisa di scroll. Harusnya kan berhenti dia scrollnya, nggak bisa diapa-apain. Terus kedua, resource sharing atau berbagi sumber daya. Thread berbagi memori proses secara default, tidak ada pipe, tidak ada socket, tidak perlu pengaturan memori bersama atau memori sharing. Semua komunikasi didapatkan langsung dari turunan dari prosesnya. Itulah sebabnya diagram tersebut menunjukkan ketiga thread berbagai bagian code. Kalau diagram sebelumnya itu berbagai bagian code, berbagai bagian data dan stacknya. Alasan ketiga kenapa manfaat dari multithread itu ekonomi. Dia membuat sebuah thread lebih cepat dan lebih murah daripada membuat proses yang baru. Context switching, kalau kita ngomong di level CPU nanti ada namanya context switching antara thread jauh lebih cepat daripada antara proses. Jadi context switchingnya di level CPU yang sendiri itu lebih cepat. Karena thread berbagi ruang alamat yang sama, OS tidak perlu menukar PCB-nya atau page file-nya. Jadi tidak perlu ditukar-tukar. Dia pakai page file yang sama karena masih proses yang sama dikerjakan, alamat yang sama dikerjakan, dan konteks switch-nya jadi lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan proses yang baru. Keempat, ada skalabilitas. Skalabilitas ini bisa mengutilize CPU cores, jadi ketika CPU-nya bertambah, ini kecepatannya juga atau performanya juga meningkat. Ini kita bahas nanti di video selanjutnya. Oke, cukup untuk hari ini. Kita lanjut di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.